Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 15 September 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sulawesi Tenggara resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan speedboat Azimut Yacht 43 Atlantis 56. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat dengan melibatkan puluhan driver ojek online di Aula Ditlantas Polda Kalimantan Timur. Kapolda Maluku Utara memimpin secara langsung upacara pensucian Tunggul Batalion Pelopor yang dilanjutkan dengan syukuran hari ulang tahun ke-66 pelopor Korps Brimob Polri. Di informasi pertama, pemirsa jajaran Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi besar dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebanyak 19 kg sabu berhasil diamankan bersama seorang kurir saat personil Satuan Lalu Lintas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pengungkapan ini disampaikan langsung dalam press conference narkotika yang digelar di Aula SAR Polres Banjar pada Senin 15 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan press conference dipimpin oleh Kapolres Banjar AKBP Fadli, didampingi Wakapolres, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, dan Kasih-Humas serta dihadiri para jurnalis media mainstream maupun online. Kapolres Banjar AKBP Fadli menjelaskan pengungkapan ini bermula saat petugas piket lantas Pos 1201 Kindai Gambut mencurigai sebuah mobil Honda Brio yang parkir di bahu jalan Gubernur Sarkawi pada Kamis 11 September 2025 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi mobil berusaha kabur, namun berkat kesigapan anggota lalu lintas pelaku berhasil diamankan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 tas berisi 19 paket besar narkotika jenis sabu dengan total berat 19 kg. Pelaku diketahui berinisial S yang berperan sebagai kurir. Dari hasil penyitaan, sabu tersebut apabila diuangkan mencapai 34,2 miliar. Jumlah itu setara dengan 19 kg sabu yang diasumsikan bisa dikonsumsi oleh 152.000 orang. Kemudian pelaku ini motifnya adalah motif ekonomi. Kemudian atas nama pelaku, inisialnya S. Pelaku sudah melakukan pengiriman ini sebanyak 2 kali, satu di wilayah Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan. Kemudian pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Narkotika pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 6-20 tahun penjara dengan denda kurang lebih 10 miliar rupiah. Kapolres menegaskan keberhasilan ini menjadi bukti kesigapan personil lalu lintas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga keamanan dan memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan speedboat Azimut Yacht 43 Atlantis 56. Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran, belanja modal, pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor penumpang, serta belanja modal pengadaan speedboat. Kami sampaikan 2 pertanyaan. Kasus ini bermula dari paket belanja modal pengadaan alat angkutan di atas air bermotor penumpang yang dilelang dan dimenangkan oleh CV Wahana. Dari nilai pagu senilai 12,18 miliar, kontrak pengadaan ditetapkan sebesar 9,98 miliar dengan jangka waktu pekerjaan 60 hari.
Namun dalam pelaksanaannya, kapal yang dipasok adalah Azimut Yacht 43 Atlantis 56 buatan Italia tahun 2016 berbendera Singapura dan berstatus impor sementara. Pengadaan kapal tersebut tidak sesuai aturan pengadaan yang mewajibkan barang asli baru dan bukan rekondisi. Saat ini sudah kita tingkatkan yang semula penyelidikan dengan telah diterbitkannya PKKN dari BPKP wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juli 2025 kami tingkatkan menjadi penyidikan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal Azimut Yacht 43 Atlantis 56 ini berawal di tahun 2020 di mana Biro Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menganggarkan paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor penumpang speedboat dengan nilai pagu anggaran sebesar 12 miliar 181.600.000. Dalam prosesnya, dalam pengadaan tersebut dilakukan lelang dan dimenangkan oleh CV Wahana dengan nilai kontrak sejumlah 9,98 miliar. Dua tersangka ditetapkan penyidik adalah AS, Kepala Biro Umum Setda Sultra periode 2018-2021 yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta AL, Direktur CV Wahana. Keduanya diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup atau denda 1 miliar rupiah. Dari Humas Polda Sultra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Polres Pulau Pisang, maksud kami Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah menggelar press release pengungkapan 2 kasus menonjol, yakni pembunuhan tragis dalam keluarga dan peredaran narkoba lintas kecamatan. Kegiatan berlangsung di depan lobi Mapolres Pulang Pisau dan dihadiri oleh sejumlah insan pers dari media cetak maupun media online. Bribda Paula Christine, personil Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah menggelar press release pengungkapan 2 kasus menonjol, yakni pembunuhan tragis dalam keluarga dan peredaran narkoba lintas kecamatan. Kegiatan berlangsung di depan lobi Mapolres setempat ini dihadiri oleh sejumlah insan pers dari media cetak dan media online. Dan berikut liputan selengkapnya. Press release ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pulang Pisau AKBP Iqbal Sengaji, didampingi Kasat Reskrim AKP Sugiharso, Kasat Narkoba AKP Waryoto, Kapolsek Pandih Batu Ibtu Sutarwan, serta Kasih Humas Ibtu Sabilil Fitri. AKBP Iqbal Sengaji memaparkan bahwa kasus pertama yang berhasil diungkap adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Kamis 4 September 2025 di Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu. Mirisnya, pelaku pembunuhan adalah cucu kandung korban sendiri. Waktu kejadian ini pada hari Kamis, tanggal 4 September, sekira 12.30. Jadi baru-baru saja kejadian ini, TKP-nya di Jalan Melati nomor 10, RT 14, RW 4, Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng. Korban di sini inisialnya P, ya. Ini jenis kelamin perempuan dan umur 69 tahun. Untuk tersangka di sini inisialnya SR, umur 21 tahun, perempuan, beralamat di Desa Jalan Melati, di Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Motif pembunuhan karena pelaku menyimpan dendam lama. Pelaku mengaku sering mendapat kekerasan fisik dari korban sejak kecil dan juga merasa sakit hati karena korban tidak merestui pernikahan orang tuanya. Dalam aksinya,
Pelaku menghabisi korban dengan memukul kepala menggunakan martil dan cangkul setelah terlebih dahulu membekap mulut dan tangan korban. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Satres Narkoba Polres Pulang Pisau juga berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di 4 wilayah berbeda, yakni Kecamatan Sebangau Kuala, Pandih Batu, Kahayan Kuala, dan Banama Tingeng. Dari hasil pengungkapan, diamankan total barang bukti sebanyak 79 gram lebih sabu. Para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari luar wilayah Pulang Pisau, dan ini membuktikan bahwa jaringan peredaran narkoba sudah lintas daerah. Polres Pulang Pisau berkomitmen untuk terus melakukan penindakan secara tegas. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Polabit Humas Polda Kalimantan Tengah, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi. 3 kawanan pelaku curanmor yang beraksi saat demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus lalu berhasil diringkus aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Identitas ketiganya berhasil diidentifikasi setelah korban yang merupakan mahasiswa mengenali helm miliknya tengah dipasarkan melalui marketplace. Sebuah kamar kontrakan di kawasan Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat digeledah petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Kamar ini digeledah setelah polisi berhasil meringkus 3 pelaku curanmor yang beraksi di sekitar gedung DPR RI saat aksi unjuk rasa mahasiswa pada akhir Agustus lalu. Aksi pencurian terjadi saat korban dan rekan-rekannya sesama mahasiswa akan menggelar unjuk rasa dengan berjalan kaki terlebih dahulu dari Jalan Gerbang Pemuda menuju gedung DPR RI. Usai berdemo, korban yang berencana akan pulang kembali ke rumah mendapati sepeda motor beserta helm yang diparkir di bahu jalan telah raib. Sempat membuat laporan ke polisi usai kejadian, korban akhirnya mengenali helm miliknya ketika sedang dipasarkan pelaku melalui marketplace. Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli kemudian memancing pelaku agar mau bertransaksi secara langsung di rumah kontrakannya. Sayangnya, saat ditangkap sepeda motor korban telah dijual kepada seseorang penadah di wilayah Banten. Pada saat terjadinya demonstrasi, seorang mahasiswa yang berdemo memarkir sepeda motornya di depan TVRI. Parkir di jalan, mahasiswa tersebut meninggalkan ikut berdemo. Setelah pulang berdemonstrasi, sepeda motor itu tidak di tempat kembali, sudah tidak ada di tempat. Kemudian membuat laporan di kita. Setelah kita lakukan penyelidikan, diawali dari helm korban itu dipasarkan di marketplace. Di marketplace kita dapatkan di marketplace, dari itu pengembangan kita lakukan pencarian kepada pelaku dan sepeda motornya dapat kita amankan bersama 2 pelaku lainnya. Kita amankan di daerah Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, di salah satu kontrakannya. Ada beberapa yang kita amankan di situ, termasuk kunci T, pisau, kemudian ada juga alat penghisap sabu dan helm-helm yang bekas diambil pelaku di beberapa tempat. Dari dalam kamar kontrakan salah satu pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari kunci letter T, senjata tajam, 3 buah helm, gunting dan cutter, plat nomor kendaraan serta alat hisap sabu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku yakni Ridho Novanto, Rizky Setiawan, dan Muhammad Taufik dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resor Katingan AKBP Chandra Ismawanto merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, jajaran Polda Kalteng di ruang Comment Center Mapolres. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Katingan AKBP Chandra Ismawanto SIK secara resmi merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan.
Polres Katingan berhasil mengungkap sebanyak 5 perkara dengan total 6 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan, serta menyita 179 gram sabu-sabu sebagai barang bukti. Dan berikut liputan selengkapnya. Kapolres Katingan mengatakan dalam kurun waktu sejak bulan Juli hingga September 2025 ini, Polres Katingan berhasil mengungkap sebanyak 5 perkara dengan total tersangka 6 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan, serta menyita 100,79 gram sabu-sabu sebagai barang bukti. Selain sabu, turut diamankan barang bukti lain seperti 3 buah bong, alat hisap, dan juga 6 buah timbangan digital. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menjelaskan pemusnahan barang bukti narkotika saat ini hanya 2 dari 5 perkara, dengan berdasarkan surat ketetapan dari Kejaksaan Negeri Katingan. Dari kedua perkara ini, menurut Kapolres, total barang bukti sabu yang dimusnahkan seberat 65,61 gram. Proses pemusnahan dilakukan secara resmi dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jaksa penuntut umum, perwakilan pengadilan, serta para tersangka. Sementara itu, terhadap 3 perkara lainnya belum dilakukan pemusnahan, menunggu terbitnya ketetapan resmi dari Kejaksaan. Dengan pengungkapan dan langkah tegas ini, Polres Katingan menegaskan keseriusannya dalam menangani kasus narkotika demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.